Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membawakan satu kisah dari Rina Safitri. Wah, penulis baru dan kisahnya keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Lonceng notifikasinya teman-teman ya, jangan lupa. Dan gak pakai berlama-lama lagi deh ya, gak pakai berbasa-basi lagi. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor. Misteri rumah Ayah Nila di Jawa Barat. Jawa Barat sekitaran tahun 2017. Sejak ibu dan ayah memutuskan berpisah, hak asuh pun dibagi menjadi dua. Aku pindah ke Jawa Barat dan tinggal di sana berdua dengan ayahku. Ketika itu usiaku 7 tahun, sementara ibu di Jakarta bersama kedua adikku. Selama hampir 10 tahun, aku hidup berdua dengan ayahku. Aku bersekolah di Jawa Barat hanya sampai kelas 3 SMP, kemudian lanjut SMA di Jakarta karena takdir berkata lain. Ayahku meninggal dunia. Saat itu dunia seakan runtuh. Ayah adalah satu-satunya rumahku. Ya, rasa kasih sayangku padanya melebihi rasa cintaku pada ibu kandungku sendiri. Aku tahu memang hal itu tidaklah diperbolehkan dalam agama, tapi aku sudah berusaha mencintai ibu sepenuhnya dan belum bisa. Sewaktu baru pindah ke Jakarta, aku sempat mengalami depresi sampai malas melanjutkan sekolah, tapi pada akhirnya ibu berhasil membujukku. Walaupun hanya setara paket C, karena aku memang sudah tidak berminat untuk melanjutkan pendidikan. Entahlah, aku merasa hidupku hampa ketika ayah tiada. Lulus dan mengantongi ijazah paket C, aku pun lanjut berkuliah lalu mendapatkan pekerjaan. Bekerja di beberapa perusahaan membuatku merasa bosan, hingga aku pun memutuskan untuk berbisnis fashion. Bisnis itu kujalankan sepenuhnya hanya dari handphone dan laptop. Mulai dari iklan, penjualan, bahkan pengiriman, bagian produksi dan distribusi sudah ada sendiri. Jadi aku sama sekali tidak bersentuhan dengan produknya secara fisik kecuali gambar, foto, atau video yang nantinya akan dipromosikan lewat iklan. Dari usaha fashionku ini, aku sudah memiliki 2 karyawan yang posisinya sebagai admin dan mereka pun bekerja hanya dari rumah masing-masing. Berbekal ilmu komputer yang kupelajari di bangku kuliah, bisnisku berhasil dijalankan menggunakan sistem remote atau jarak jauh, tanpa harus memiliki kantor dan bertatap langsung dengan bawahan atau rekan kerjaku. Siang tadi, aku pamit pada ibu dan seperti biasa, beliau keberatan kalau aku ingin pulang ke rumah ayah, tapi kali ini aku menegaskan kepadanya bahwa aku hanya sebentar, paling 2-3 hari sudah pulang. Dan berat hati, ibuku akhirnya menyetujuinya. Aku berkendara sendirian menuju rumah ayah yang berjarak hanya 3,5 jam saja dari Jakarta. Sudah lama aku tidak pulang ke kampung halaman ayah, sebab selama ini aku tinggal di Jakarta bersama ibu dan kedua adikku. Kalaupun pulang di setiap momen lebaran, kami hanya ke makam untuk berziarah lalu pulang. Mobilku sudah parkir di halaman yang terlihat sangat sepi. Keadaannya tidak banyak berubah karena aku meminta Uwa Abu agar merawatnya tanpa mengubah apapun, bahkan satu pot pun tidak boleh bergeser. Beliau adalah kerabat ayah yang sengaja kupekerjakan untuk menjaga sekaligus merawat rumah peninggalan ayah. Kunci rumah sudah diserahkan Uwa Abu, aku pun sudah berada di dalam rumah sekarang. Suasana begitu hening. Kuhirup sisa-sisa aroma keberadaan ayah di ruang tamu.
Biasanya ia ada di sofa, duduk menantikanku pulang sekolah. Rasanya hatiku mulai gerimis. Kupejamkan mata untuk mengenang masa-masa itu. Kubayangkan senyuman di wajah tuanya yang selalu kurindukan. Aku terus mengingat bagaimana manisnya kebersamaan itu, karena ayah juga akan suka saat aku pulang sekolah dalam keadaan baik. Bahkan jika aku sudah bercerita tentang banyak hal di sekolah, ayah akan sangat antusias mendengarkan. Tanpa terasa, air mataku mengalir, membuatku refleks membuka mata dan mengusapnya. Sewaktu mataku terbuka kembali, seketika aku dikejutkan oleh sekelebat bayangan berlarian di ujung lorong menuju ke ruangan sebelah. Wah, panggilku karena mengira jika itu adalah Wak Abu. Ku kejar ia melewati lorong menuju ke ruang TV. Barangkali Wak Abu tidak mendengar suaraku. Sesampainya di ruang TV, aku tidak mendapati siapapun. Kuputar kepalaku mengitari seisi ruangan. Sepi. Aku tertegun memandangi semua perabotan yang tertata sangat rapi. Sejenak mataku terpaku pada sebuah benda berukuran besar, model persegi dengan kaca yang cembung. Televisi zaman dulu yang sudah tidak menyala, tapi aku urung membuangnya. Sebab itu adalah peninggalan ayah yang konon juga diwariskan dari kedua orang tuanya. Benar-benar definisi benda yang sudah kuno. Bibirku dengan sendirinya menyunggingkan senyuman karena bisa melihat kembali benda antik itu. Ku dekati meja di mana TV itu bertengger seperti terkena magnet. Tanganku langsung mengusapnya lembut dan tiba-tiba air mataku menetes lagi. Ya, serindu itu aku pada sosok ayah. Ia satu-satunya pegangan hidupku dan aku belum siap kehilangan. Aku terduduk lemas sembari memeluk TV peninggalan miliknya, seolah dirinya lah yang tengah aku dekap. Kuratapi kepergiannya sekali lagi. Dan ini sudah sangat sering kulakukan. Di Jakarta pun sama. Aku kerap menangis seorang diri di dalam kamar sambil memeluk foto ayahku. Sedang bersedih dan berduka seperti itu, sebuah suara mengagetkanku. Nila, aku mengenalinya sebagai suara milik ayah. Aku terkejut tentu saja dan sejujurnya agak takut. Tapi hal itu tidak lama. Segera aku tersadar bahwa ayah bukanlah sosok yang mesti aku takuti. Aku justru menantang diri. Jika memang benar itu ayah, maka aku siap bertemu dengannya walaupun dunia kami sudah berbeda. Aku hanya ingin bertemu dan mengatakan padanya betapa aku sangat merindukannya. Bunyi jam antik yang berada di ruang tamu mengagetkanku. Pukul 6 sore, sebentar lagi maghrib. Aku bergegas ke kamar untuk menaruh tas berisi dompet, laptop, dan handphone. Di dalam kamar, aku rebahkan diri di atas kasur. Sebelum akhirnya mengganti pakaian, aku tidak sempat mandi karena cuacanya yang begitu dingin. Lemari pakaian pun selalu rapi dan bersih, sehingga aku tidak perlu repot membawa pakaian setiap kali pulang ke rumah ayah. Aku berjalan keluar kamar menuju ke ruang tamu karena aku lupa belum mengunci rumah. Di kesempatan itu, aku melirik keluar lewat jendela ke arah rumah di depan sana. Itu adalah milik Pak Hamim yang sudah meninggal dunia. Rumah itu kosong sejak aku kelas 3 SMP. Kabarnya keluarganya sudah berusaha menjualnya tapi belum laku-laku. Entah siapa yang menempatinya sekarang. Yang jelas mataku menangkap ada seseorang di teras rumah itu. Seorang pemuda, usianya mungkin 30-an. Dia terlihat duduk menikmati minuman dan ada sebuah buku yang tergeletak di atas meja. Wah, apa dia seorang kutu buku? Menarik sekali kalau iya. Di zaman sekarang, minat baca manusia bukannya sudah hampir punah, digerus oleh kecanggihan teknologi. Sedang asik memperhatikan, tiba-tiba saja pemuda itu melihat ke arahku. Dia sepertinya tahu kalau ada orang yang tengah mengintipnya lewat kaca jendela. Gugup, aku pun langsung menutup gorden dan membalikan badan. Kaget sekali ketahuan mengintip oleh orang yang kita intip. Ternyata sangat tidak nyaman. Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu kembali melihat keluar dengan berhati-hati. Pemuda itu sudah tidak ada. Kemungkinan pergi atau masuk ke dalam rumah. Aku pun mencoba berpikiran positif. Mungkin saja pemuda itu mau sholat karena azan maghrib juga telah berkumandang.
Aku mengunci pintu, kemudian berlalu meninggalkan ruang tamu. Aku sudah berada di dapur sekarang, menikmati secangkir susu hangat dan biskuit sembari memainkan ponsel. Tidak lama kemudian, ibu menelpon, menanyakan apakah aku baik-baik saja. Percakapan itu berlangsung selama 7 menit, karena aku memang tipikal anak yang tidak terlalu dekat dengan ibu, kalaupun bicara hanya seperlunya saja. Selesai menelpon, aku pun kembali dikejutkan oleh suara ayah yang memanggil namaku. Nila. Aku terlonjak dan hampir membuat minuman di cangkirku tumpah. Tadi itu suaranya begitu lantang seolah berteriak. Aku sampai celingukan karena mengira jika ayah benar-benar ada di ruangan ini. Tersadar bahwa di dalam rumah ini aku sendirian, aku pun mengusap wajah dan berusaha agar tetap tenang. Apakah aku benar-benar siap kalau nanti ayah muncul? Kenapa sekarang justru terbesit perasaan takut? Padahal itu hanya suara ayah, jadi kenapa aku harus gemetaran seperti ini? Kupandangi cangkir yang isinya sisa separuh. Aku segera mengambilnya dan meletakkannya di wastafel untuk mencucinya esok. Biskuit pun sudah kurapikan, lalu aku bergegas kembali ke kamar. Saat di kamar, aku baru menyadari ponsel milikku ketinggalan di meja makan yang berada di dapur. Kakiku sudah melangkah keluar kamar, dan baru saja tanganku menutup gagang pintu kamar, aku dikejutkan oleh sebuah suara seperti percakapan dua orang atau lebih entahlah. Yang jelas suaranya berasal dari ruang TV. Aku memutar arah ke depan menuju ruang TV, melewati satu ruangan yang disekat tembok. Kini aku pun sudah sampai di mana sumber suara itu muncul, tapi suasananya hening. Tidak ada siapapun di sana. Aku menghela nafas, mencoba meredakan kecemasan yang mulai melanda pikiran. Perasaanku tidak enak sebab suara percakapan tadi terdengar begitu nyata. Sudah terlanjur berada di ruang TV, aku meneruskan langkah ke depan menuju ruang tamu, didorong rasa penasaran. Barangkali di luar sana memang ada yang sedang berbincang-bincang, mungkin saja ulah abu, pikirku. Di ruang tamu, mataku menatap ke arah guci antik berwarna putih berjumlah 4 yang berjejer rapi sesuai ukuran, dari yang terkecil hingga yang paling besar setinggi dada orang dewasa. Ya, rumah ini memang penuh dengan barang-barang antik milik ayah. Dahulu, ayah adalah kolektor sekaligus pebisnis benda-benda antik. Di kamar ayah bahkan ada samurai yang konon milik seorang kaisar Jepang. Guci-guci tadi terkadang mengagetkan, seolah menyerupai sosok manusia yang sedang berdiri padahal bukan. Langkahku kini berhenti di dekat jendela. Aku mengintip keluar sekali lagi dan mendapati keadaan di sana sepi. Aku jadi teringat kalau aku belum sholat maghrib. Agak berat sebenarnya untuk mengakui bahwa aku masih jarang-jarang melaksanakan ibadah wajib bagi umat Islam itu. Tapi seperti ada sesuatu yang mendorongku, aku bergegas ke dapur untuk mengambil handphone sekaligus air wudhu. Di dalam kamar mandi, aku kembali mendengar dengung suara seolah ada yang sedang berdiskusi. Aku menganggap jika itu gangguan pendengaran akibat bunyi air keran yang mengalir cukup deras, jadi segera kuabaikan keraguan dan kebingungan itu. Selesai berwudu, aku pun menggelar sajadah untuk mendirikan 3 rakaat sholat. Di sujud pertama, aku sudah banjir air mata. Betapa kerinduan akan sosok ayah begitu menggoda untuk selalu meratap. Hingga selesai sholat, aku pun masih asik menangis sampai mataku bengkak. Karena aku sholat maghrib di ujung waktu. Selang beberapa menit kemudian, sudah terdengar azan isya. Aku pun lanjut mendirikan 4 rakaat sholat. Ya, untuk urusan ibadah, aku memang masih sangat keteteran. Masih jauh dari kata taat. Malam semakin larut, aku mulai dilanda kelaparan, tapi enggan keluar rumah. Kupikir besok juga bisa kuatasi rasa lapar ini, jadi aku pun memilih tidur. Tapi baru saja hendak memejamkan mata, suara tek-tek-tek dari kayu yang dipukul ke wajan terdengar jelas di telinga. Aku seperti robot yang baru diisi baterai yang otomatis bangun dan menyala. Selimut segera kusingkap, tanganku gesit menyambar dompet di atas nakas. Setengah berlari aku menuju keluar rumah. Aku hafal pedagang apa itu, sebab selama tinggal dengan ayah di rumah ini, kami sering membeli makanan itu. Mie tek-tek namanya.
Sesampainya di halaman, aku sedikit merasa lega karena penjual mie tek-tek itu berhenti tepat di jalan depan rumah, tetapi senyum bahagiaku segera menyusut setelah tahu orang yang memberhentikan penjual mie tek-tek itu adalah penghuni rumah Pak Mim. Dia sudah memesan lebih dulu, membuatku harus menunggu. Mang Engkos? Aku terkejut karena senang setelah tahu jika penjual mie tek-tek langgananku yang berjualan. Hari ini Neng Nila bukan? Soalnya keluar dari rumah sana, Mang Engkos menunjuk ke arah rumah ayahku. Iya Mang, ini Nila. Aku sangat antusias karena Mang Engkos juga masih mengingatku. Hari sekarang lagi pulang ya ke rumah Abah. Sama siapa di rumah? Tanya Mang Engkos lagi. Sendirian aja Mang. Ibu sama adik-adik gak bisa ikut. Kulihat wajah Mangkos berubah prihatin. Mungkin dia merasa kasihan melihatku sendirian tanpa ada saudara yang menemani. Ada Abu di belakang. Bisa juga kan ada deket tuh di samping doang Mang. Insya Allah aman. Sambungku coba menjelaskan situasinya pada Mangkos. Oh iya sih, si Abu kan rumahnya di belakang persis ya Neng. Ya alhamdulillah tuh. Bisa mah ada. Tadi juga habis mesen mie juga. Nanti habis ini ngelayanin harga dulu ya. Dari Mengkos, aku jadi tahu nama pemuda penghuni rumah bekas Pak Hamim. Seketika mataku melihat ke arah pemuda bernama Arga, tapi ia terlihat sangat cuek dan tidak peduli. Fokusnya hanya tertuju pada wajan milik Mengkos. Aku pun jadi ikutan melihat ke arah wajan. Irisan kol bercampur dengan mie dan berbagai bumbu sedang diaduk-aduk dengan kecepatan tinggi oleh tangan liai Mangkos. Topping ayam dan bawang goreng pun ditaburkan di akhir. Setelah itu, makanan sejuta penikmat itu disajikan di piring. Pemuda bernama Arga menerimanya, lalu menyantapnya dengan lahap di teras rumahnya, di kursi yang sama dengan yang tadi sore ia jadikan tempat duduk untuk membaca buku. Aku sedikit heran. Melihatnya begitu cuek, bahkan sekedar berbasa-basi menawariku saja tidak ia lakukan. Mangkos membuatkan mie untukku dan Bi Isa dalam satu wajan. Di saat menunggu itu, Bi Isa datang menyapa. Nila, menikah kaget Bibi. Suga teh saha datang irahala. Datang tadi sore Bi, habis asar. Aku tersenyum sembari menjawab dengan sopan. Saring saha? Tanya Bisa lagi. Nyalira Bi, jawabku singkat tapi tetap menyuguhkan senyuman ramah. Percakapan kami pun harus berakhir saat mie tek-tek buatan Mangkos selesai dibuat. Aku pun pulang ke rumah dengan sebungkus mie tek-tek di tangan. Masuk ke dalam rumah, aku pun segera mengunci pintu dan menuju ke dapur. Di dapur, aku dikagetkan dengan keberadaan benda pipih yang tergeletak di atas meja makan. Itu kan handphone milikku. Bukankah tadi sudah kubawa saat aku mengambil air wudhu? Kepalaku mulai memutar memori saat aku selesai berwudhu. Apakah aku lupa mengambil handphone di meja? Seingatku, aku tidak lupa dan malah membawanya ke kamar. Kuhela nafas sejenak, lalu mengangkat benda itu, memeriksanya, memastikan dengan teliti benar. Ini ponsel milikku, jadi aku lupa membawanya. Gumamku ragu. Kuabaikan dulu masalah ponsel karena urusan perut yang sudah mendesak. Ku santap mie tek-tek yang masih hangat dengan nikmat, meski pikiran jadi kurang tenang. Selesai makan, aku ke wastafel dan cangkir bekas membuat susu sudah tidak ada. Kulirik ke arah rak piring. Di sana rupanya cangkir itu. Kupastikan keadaannya sudah sangat bersih. Tapi aku tidak merasa mencucinya. Lalu, siapa yang sudah membersihkannya? Aku di sini mulai cemas, sehingga kepalaku menoleh ke kanan dan ke kiri mencoba mencari sesuatu atau seseorang. Siapa gerangan yang melakukan ini? Untuk urusan handphone, aku memakluminya sebagai kelupaan. Tapi cangkir kotor di wastafel, siapa yang sudah mencucinya? Aku memutuskan meraih handphone di atas meja makan. Setelah gagal menemukan jawaban atas kebingunganku, entah siapapun yang mencucinya, aku rasa lebih baik sekarang aku masuk ke kamar lalu tidur. Sesampainya di kamar, lampu segera kumatikan dan mataku kupaksakan terpejam. Lambat laun kantuk pun datang. Aku tertidur, tapi samar-samar masih bisa melihat seseorang masuk lalu berjalan ke arah jendela. Di situasi itu aku setengah sadar, ingin bangun tapi tidak bisa. Aku ingat betul, pintu kamar sudah kekunci rapat, jadi bagaimana mungkin ada orang masuk?
Kulihat ia berjalan ke arah jendela, lalu menggerak-gerakkan kain gorden sehingga membuatnya bergoyang-goyang, bergeser ke kanan dan ke kiri. Aku terus melihat ke arah sosok itu. Walaupun kesulitan untuk membuka mata dengan sempurna, apalagi untuk membuka mulut dan berbicara, yang kulakukan hanya berdoa di dalam hati agar bisa terlepas dari situasi yang cukup mengerikan ini. Sosok itu benar-benar tidak bisa kulihat dengan jelas, sangat sulit untuk digambarkan, tapi keberadaannya berhasil membuatku ketakutan hingga akhirnya badanku terasa kaku, berat, seolah ada yang menindih. Di momen itulah aku menyaksikan secara nyata makhluk itu bergerak naik ke langit-langit kamar dan berhenti tepat di atas aku berbaring. Lalu tanpa aba-aba ia meloncat ke atas badanku. Aku refleks memejamkan mata. Tayal, jantungku serasa ikut lompat meskipun sekujur badanku hanya diam saja. Berapa lamanya aku berada di situasi menegangkan itu tidak dapat kupastikan. Satu hal yang pasti, tanganku masih terus berusaha bergerak agar bisa bangun, dan di saat bersamaan aku juga memilih menutup mata rapat-rapat karena tak mau melihat sosok yang menyeramkan itu. Nafas yang semakin sesak, keringat yang bercucuran menandakan kalau ketakutanku sudah masuk ke tegangan paling tinggi. Jika bisa berteriak, aku pasti akan melakukannya. Tapi sayang, semua anggota tubuhku seolah tidak berfungsi. Hanya berdoa satu-satunya hal yang masih bisa kulakukan. Itu pun hanya kurapal di dalam hati. Usaha itu akhirnya membuahkan hasil. Doaku terjawab. Aku berhasil memiringkan badan. Sepertinya Allah masih memberikanku kesempatan hidup. Padahal aku sudah nyaris kehabisan nafas saking sesaknya dada ini. Tidak mau membuang waktu, aku pun bergegas bangun. Mataku menyisir seisi kamar mencari sosok menyeramkan tadi. Jendela menjadi titik akhir pencarianku setelah langit-langit kamar. Tidak ada apapun di dalam sini. Aku sungguh tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin aku bisa merasakan ketakutan kalau tadi itu tidak nyata? Apa mungkin ada mimpi yang seseram itu? Walaupun aku juga pernah bermimpi buruk, tapi tidak semengerikan tadi. Di tengah kebingungan, aku memutuskan untuk keluar kamar, duduk di ruang tamu dan melihat keluar rumah melalui kaca jendela. Disitulah aku dikagetkan oleh seseorang yang tengah berdiri di depan pintu rumahku. Aku bisa melihatnya setelah menoleh ke arah kiri, tempat di mana pintu depan berada. Bukannya tenang, rasa takut kian bertambah sesudah kejadian mimpi buruk tadi. Sekarang setelah tahu siapa orang yang berdiri di depan pintu adalah pemuda yang bernama Arga yang tinggal di depan rumah. Kepalaku semakin dihantui oleh rasa takut. Dia berdiri sebentar, menatap badan pintu, lalu berjalan pergi kembali ke rumahnya. Tapi aku sendiri baru tiba di ruang tamu. Jadi entah sudah berapa lama Arga berdiri di sana, aku tidak tahu. Kupandangi punggungnya sampai melewati pagar pintu rumahnya, kemudian lenyap setelah ia masuk ke dalam. Aneh, benar-benar aneh. Sedang apa dia di sini? Mau apa dia sebenarnya? Kutatap jam antik di ruang tamu, menunjukkan pukul 00.10. Sudah bukan waktu yang tepat untuk bertamu. Apa dia sedang perlu bantuan? Atau ada anggota keluarganya yang sakit? Tiba-tiba pikiranku sibuk menerka-nerka. Aku tidak mau ambil pusing, jadi aku memilih berbaring di sofa ruang tamu hingga akhirnya tertidur dan kebablasan sholat subuh. Aku pernah dengar ceramah seorang ustadz yang mengatakan boleh melaksanakan sholat subuh walau kesiangan asalkan ada uzur yang tidak disengaja. Jadi kuputuskan berlari ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan segera mendirikan 2 rakaat sholat subuh yang sudah sangat kesiangan ini. Kulantunkan banyak kalimat istighfar agar Allah mengampuni dosa-dosaku yang masih sering lalai dalam urusan ibadah. Rasanya sungguh menyesakan menjadi hamba yang penuh dengan dosa. Tiba-tiba aku mendengar suara ketukan pintu, membuatku harus melipat mukena yang tadi masih kukenakan untuk meratapi dosa-dosa. Assalamualaikum, Nila. Aku masih di ruang tengah, tapi bisa mendengar suara orang di teras rumah. Bisa?
Aku terkejut karena memang lupa mengintip dulu lewat kaca jendela saking terburu-buru, dan sejujurnya aku merasa sedikit tenang karena mendengar suara wanita yang mengucap salam. Itu lampu masih pada hurung. Sugante belum bangun, bisa menunjuk lampu teras dan lampu taman. Mohon Bi, Nila baru bangun. Semalam tidurnya kemalaman, jawabku sembari tersenyum malu. Setelah bisa aku persilakan masuk, aku langsung mematikan beberapa lampu dan membuka tirai di ruang tamu agar matahari bisa menerangi ruangan. Nih, Bibi tadi dari pasar bawa kembang buat nyekar. Udah dibayar sama Wabu. Bisa menyerahkan satu plastik bunga yang bau harumnya segera memenuhi rongga hidungku. Oh iya, kemarin Nila ngomong sama Wabu kalau besok mau ke makam, jadi minta tolong beliin bunga. Makasih ya Bi, ucapku tulus. Bi, Nila mau nanya deh, orang yang tinggal di rumah bekas Pak Hamim teh saha? Saudaranya apa siapa? Tanyaku cepat melihat gelagat Bisa sudah mau pamit pulang. Oh, itu masih Arga. Dia teh orang Bandung, katanya mah penulis. Jadi ya kerjanya di rumah aja begitu, tapi duitnya banyak. Bibi juga suka dijajanin sama Wa Abu juga. Pokoknya mah sama tetangga royal, baik orangnya. Tapi ya gitu, orangnya mah pendiam. Bukan saudara Pak Hamim, tapi dia yang beli rumah itu. Penulis? Tanyaku penasaran. Iya, bilang sama begitu. Suka buat buku katanya. Buku sekolah apa buku pelajaran. Aduh, Bibi juga gak tahu mah. Gak ngerti kayak gitu-gitu. Jawaban polos bisa membuatku tersenyum simpul. Ya udah, makasih ya Bi. Nila cuma penasaran. Dulunya kan rumah itu kosong udah lama. Ya jadi Nila pengen tahu aja. Aku tidak jadi bilang soal kejadian semalam, padahal tadinya aku ingin menceritakan tentang Arga yang berdiri di depan pintu rumahku tengah malam buta. Bisa akhirnya pamit pulang karena dia juga berjualan alias membuka warung kecil-kecilan, jadi pekerjaan rumahnya pastilah sangat banyak. Tidak lupa, bisa melarangku membeli makanan di luar, katanya nanti dia yang akan membawakanku makan siang. Dan benar saja, siang harinya aku dikirimi banyak makanan olehnya. Aku sangat senang tentu saja mendapat perhatian seperti ini, mengobati kerinduanku akan masa-masa sekolah SMP di mana ayah masih ada. Bisa juga sering melakukan ini untukku, dia memang sebaik itu dari dulu. Di sore harinya, aku yang sudah mandi bersiap ke makam, menenteng sapu lidi, korek api dan bunga juga buku Yasin. Aku berjalan lewat pintu belakang, melewati rumah Wa Abu. Aku bertemu istrinya dan juga 3 anaknya yang sedang duduk di teras. Kami berbincang sebentar, selanjutnya aku kembali berjalan ke arah pemakaman umum yang letaknya hanya 10 menit dari rumahku. Kerinduanku pada ayah sudah memuncak. Air mata segera tumpah saat aku melihat pusaranya. Sejenak aku tidak sanggup melakukan apapun selain menangis. Selesai meluapkan tangisan, aku baru bisa memegangi sapu lidi dan bergerak membersihkan makam ayah, kemudian membakar sampah yang kebanyakan berisi dedaunan kering. Tepat di sebelah makam ayah adalah makam kakek dan nenekku. Mereka kedua orang tua kandung ayahku. Dulu ayah rutin mengajakku ziarah ke sini untuk mendoakan mereka. Aku kembali menitikan air mata kala mulutku mulai melantunkan bacaan surah Yasin. Usai membaca Yasin, aku mengangkat kedua tangan untuk berdoa. Dan tanpa sengaja, mataku melihat sosok laki-laki yang tengah menatapku dari kejauhan lambat laun. Ia pun memberanikan diri melangkah mendekat. Pada awalnya, dia hanya menatap, lalu menoleh ke kanan dan ke kiri seolah memastikan keadaan. Hal itu membuatku agak takut sebab hari sudah memasuki waktu sore. Untungnya ini hari Kamis, jadi kondisi pemakaman ramai oleh peziarah yang ingin mendoakan anggota keluarganya. Nila, sapanya setelah kami benar-benar dekat tanpa jarak, kecuali hanya 2 langkah saja. Bian, aku lambat mengenali wajahnya. Ada jeda sekitar 10 detik untukku bisa membaca kontur wajahnya yang tegas khas orang seberang. Ya, Bian adalah keturunan Makassar yang besar di Jawa Barat. Kamu pasti lupa ya, wajar. Kita kan sudah lama tidak bertemu. Dia tertawa pelan dan sangat sebentar, sisanya dia kembali menatapku dalam-dalam. Ya,
Tatapannya memang begitu. Matanya agak menakutkan untuk orang yang sudah kenal sejak kami sama-sama SD sepertiku saja masih terasa tajam menikam. Tapi aku tahu Bian adalah orang baik, hanya tampilan luarnya saja yang terkesan galak. Bian, aku ikut sedih mendengar kabar orang tua kamu, ucapku kemudian. Terima kasih. Aku... Bian menjeda kalimatnya, lalu memilih diam untuk menghela nafas. Aku yang seharusnya meminta maaf, bukan? Lanjutnya setelah berhasil mengatur nafas. Buat apa? Tanyaku keheranan. Aku pergi meninggalkan kamu sendirian di saat-saat sulit dalam hidup kamu. Aku terharu dengan ungkapan hatinya. Jujur, kepergiannya saat itu memang sangat berat. Sewaktu ayah meninggal, Bian memutuskan sekolah keluar kota, dan kami pun berpisah. Ya, Bian dan aku berpacaran, walaupun hanya cinta monyet ala anak remaja, tapi begitu membekas karena Bian adalah cinta pertamaku. Kami jadian sejak sekolah di bangku kelas 5 SD sampai kelas 3 SMP. Aku sudah lupa. Aku berbohong sebab aku tahu Bian sudah bertunangan dan sebentar lagi akan menikah. Jadi sebetulnya kami tetap terhubung walaupun sudah lama tidak berjumpa. Itu semua karena ada sosial media. Bian tampak kurang puas dengan jawabanku. Dia seperti ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi aku mencegahnya. Bian, aku harus pulang. Sudah mau maghrib. Sekali lagi, aku ikut sedih dengan kabar kedua orang tua kamu. Tapi aku yakin mereka sudah ada di tempat yang baik sekarang. Aku harus memaksakan diri tersenyum agar suasana tidak membeku. Boleh, aku mengantar kamu pulang? Aku juga ingin mampir sebentar. Pertanyaan Bian sulit kujawab membuatnya kembali bicara. Aku bawa motor di sana. Kamu tidak perlu menjawab, karena aku akan tetap ke rumah kamu. Kalau kamu mau pulang berjalan kaki sendirian, aku tidak keberatan. Yang penting pas aku sampai di depan rumah kamu mau membukakan pintu untukku. Bian memang selalu begitu. Dahulu dia sering melakukannya, memaksa, membuntutiku padahal aku bisa pulang sendiri. Hal itulah yang membuatku sulit menerima keputusannya saat dia melanjutkan SMA di kota lain. Aku sangat kehilangan sosoknya yang selalu menempel dan berkeliaran di sekitaranku. Oke, aku jalan kaki lewat sini, kamu lewat depan. Jawabku mantap. Bian pun sepakat. Aku pergi lebih dulu. Lama dia menatapku sebab aku sempat menoleh dan dia masih setia berdiri di sana sampai aku benar-benar tidak terlihat. Kemungkinan dia baru berbalik arah. Perbuatannya itu membuatku kembali sesak kalau mengingat dia yang sudah menjadi milik orang lain sekarang. Sesampainya di rumah, aku melihat Bian sudah berada di depan pintu rumahku. Aku menahan diri sebentar, mencoba mempersiapkan hati agar tidak mudah sakit saat nanti berbicara dengannya. Masuk, kataku setelah pintu kubuka lebar-lebar. Ku biarkan pintu dalam keadaan terbuka dan Bian ku persilakan masuk. Aku buatin minum dulu. Aku sudah bersiap pergi tapi dicegah olehnya. Nila, aku hanya sebentar. Perkataannya membuatku sedikit kecewa. Sepertinya hatiku mengharapkannya. Rasanya sedikit sakit. Padahal sudah aku nasihati diriku sendiri agar tidak mudah sakit hati, tapi nyatanya gagal. Aku duduk di sofa menunggunya berbicara. Nila, kamu sudah memaafkan aku atau belum? Tanyanya dengan tatapan yang penuh penyesalan. Bian, kenapa kamu terus bertanya soal itu? Tadi di makam kamu juga sudah minta maaf kan? Aku bingung akan sikapnya itu. Aku tidak mau membuat kamu terluka. Aku ingin kamu bahagia, katanya dengan raut wajah dipenuhi penyesalan. Bian, aku tadi sempat berpikir kamu yang harus dihibur. Kepergian kedua orang tua kamu begitu mendadak. Pertama ayah kamu, lalu 1 bulan ibu kamu ikut dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Dan kejadian itu baru 3 bulan yang lalu kan Bian. Aku gak bisa bayangin sesedih apa kamu. Kamu tahu, bertahun-tahun aku kehilangan sosok ayah. Dan sampai sekarang aku belum bisa terima. Aku gak mau pisah sama ayah Bian. Kami saling diam, hanya sanggup menatap satu sama lain dengan gemuruh yang berkecamuk dalam dada. Kalaupun aku sedih atas kepergian kedua orang tuaku, apa hal itu akan mengubah takdir? Justru ikhlas yang akan membuat hati kita tenang. Dan perjalanan mereka juga akan lapang di alam kuburnya. Ingat itu Nila. Jadi kamu sekarang
Nyeramain aku. Hah, kamu pikir hidup semua orang itu mudah? Seperti hidup kamu. Besar di keluarga lengkap dan bahagia. Ikhlas itu urusan hati, Bian. Gak bisa dilihat atau diucapkan. Aku ikhlas, tapi aku belum bisa lupa. Kalau kamu ikhlas, kamu gak mungkin bicara kayak tadi. Tadi kamu bilang apa? Kamu gak terima, gak mau pisah sama ayah kamu. Maaf Nila, maaf kalau aku lancang. Tapi itu dosa. Menolak takdir dan ketentuan Tuhan itu dosa besar. Air mataku menetes kala mendengar Bian mengorek luka terdalam di dalam hidupku. Bagiku, kehilangan ayah jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan dia. Biarkan saja Bian menikah dengan orang lain. Aku tidak peduli asal ayah kembali. Kamu bisa pulang sekarang, Bian. Aku tidak butuh nasihat. Aku tidak butuh apapun. Aku tidak butuh kamu. Aku bisa sangat ketus kalau sudah menyangkut ayah. Bahkan ibuku sendiri bisa kuabaikan. Aku minta maaf. Sudah membuat kamu terluka. Aku hanya ingin kamu bahagia, Nila. Aku akan melakukan apapun untuk membuat kamu bahagia. Kata-katanya yang terakhir membuat tangisku semakin deras, bukannya berhenti. Susah payah aku menenangkan hati demi bisa menanggapi ucapan Bian. Aku tahu kamu sedang berbahagia. Sebentar lagi kamu akan menikah dengan orang yang kamu cinta. Tapi kamu tidak berhak memaksakan kebahagiaan itu pada orang lain, Bian. Aku mungkin masih berduka atas kehilangan ayah. Tapi aku baik-baik saja. Aku punya kehidupanku sendiri dan aku punya kesibukan. Kamu tidak perlu khawatir. Yang perlu kamu lakukan adalah berbahagia dengan hidup yang kamu jalani. Kalau kamu masih sibuk mengurusi hidupku, itu tandanya kamu yang tidak bahagia. Mengerti, Bian? Bian menatapku dengan tatapan yang lebih tajam daripada sebelumnya. Aku membaca postingan kamu di medsos dan aku pikir kamu butuh permintaan maaf dariku. Tapi kelihatannya kamu tidak membutuhkannya, jadi aku pamit sekarang. Kalau menurut kamu, aku butuh permintaan maaf. Kenapa yang kamu berikan justru nasihat? Apa kamu pikir kamu berhak? Setelah pergi meninggalkan aku sendirian di sini, kamu beranggapan kalau kamu sepenting itu buat aku. Aku segera menyusul Bian yang lebih dulu berdiri. Nila, sikap kamu ini menandakan kalau kamu belum move on. Kamu belum bisa memaafkanku, sama seperti kamu yang belum bisa ikhlas atas kepergian ayah kamu. Sampai kapanpun, hidup kamu tidak akan tenang. Ikhlaskan, Nila. Ikhlaskan semuanya. Bian meninggikan nada bicaranya, tapi tatapan matanya berubah menjadi lembut. Terserah aku, Bian. Aku mau melakukan apapun. Kau tak perlu ikut campur. Aku mau kamu pergi sekarang. Usirku padanya dengan sikapku yang terkesan kekanak-kanakan. Bian tampak kecewa. Dia pergi dengan langkah gontai. Di teras rumah, dia mengatakan sesuatu padaku. Aku pamit. Maaf, sudah membuatmu menangis. Setelah Bian berlalu, aku kembali menitikkan air mata dan itu semua disaksikan oleh Arga dari teras rumahnya. Aku kaget dan langsung mengusap pipiku yang basah. Aku bergegas masuk ke dalam rumah lalu meluapkan tangisku di ruang tamu. Kurasakan sisa-sisa kehadiran Bian di sini. Atmosfer di ruangan ini berbeda setelah kedatangannya. Rumah yang tadinya sepi menjadi sedikit berwarna dan jujur, aku merasa senang bisa bertemu dengannya lagi. Terlebih, Bian datang dengan segenap perhatiannya. Aku rasa dia memang masih peduli padaku. Buktinya, dia masih memikirkan kebahagiaanku. Tiba-tiba aku tersadar, Bian sudah bertunangan. Tidak sepantasnya aku membiarkan rasa itu tumbuh. Aku khawatir jika harus memelihara perasaan senang ini, tapi hati kecilku tidak dapat berbohong. Aku senang Bian datang. Malam pun segera hadir. 3 rakaat sholat maghrib sudah kutunaikan. Aku lanjut membaca Yasin untuk mengirim doa bagi ayahku. Di saat itu, aku kembali dirundung kesedihan, seolah masih belum terima Allah mengambil nyawanya secepat itu. Di tengah isak tangisku, aku mendengar suara ayah kembali memanggil namaku, dan kali ini sangat jelas tepat di telinga bagian kiriku. Nila, suaranya terdengar seperti bentakan, membuatku kaget sekali. Aku mencari-cari seperti orang linglung. Sejenak aku lupa, ayah sudah tiada. Perasaan takut kini mulai merasuki pikiranku. Aku seperti tengah dihantui sosok ayahku di luar kamar.
Aku bisa melihat orang berjalan mondar-mandir. Terlihat dari bayangan yang muncul di bawah celah pintu kamarku, refleks aku menutup mulut setelah tahu ada seseorang di dalam rumah ini selain aku. Tapi siapa? Aku yakin jika semua pintu dan jendela sudah kukunci rapat, jadi siapapun yang masuk sini, dia pastilah orang jahat. Tapi bagaimana kalau itu bukan orang? Mendadak aku merasa takut dan entah bagaimana memikirkan hal-hal berbau mistis. Aku pun tersadar akan perkataan Bian. Segera aku menelponnya karena aku memang memiliki nomor teleponnya yang kudapatkan dari media sosial. Bian membaca pesan singkatku dan ia segera menyanggupi untuk datang. Setelah menunggu sekitar 10 menit, Bian pun datang. Terdengar suara ketukan pintu yang cukup keras. Aku takut untuk keluar kamar. Tapi setelah kupikir ulang, aku harus berani. Jika tidak, Bian pasti kembali ke rumahnya karena tidak kunjung mendapat jawaban. Aku sampai melupakan ponselku karena terburu-buru pergi keluar kamar. Aku langsung berlari tanpa menoleh lagi ke belakang menuju ruang tamu. Dan di saat itulah aku mendengar suara orang tertawa sangat mengerikan. Suaranya milik laki-laki, tidak diragukan lagi. Aku memang tengah diganggu oleh makhluk halus. Gagang pintu sudah kuputar, tapi aku lupa membuka kunci. Gemetar tanganku saat berusaha membuka kunci. Rasa takut sudah menguasai pikiranku. Tidak lain karena suara tawa itu masih terdengar menggema. Ketika pintu paling depan di rumah ini berhasil dibuka, aku langsung menghambur ke dalam pelukan Bian. Bian, aku takut Bian. Ucapku penuh ketakutan, tanganku erat mendekap tubuh Bian. Di saat bersamaan, derum mesin motor terdengar memasuki halaman rumah. Aku yang tengah panik tidak menyangka kalau Bian justru baru datang. Jadi siapa laki-laki yang sedang kupeluk ini? Mataku melotot kala melihat Arga, tetangga seberang rumah, berdiri tepat di hadapanku. Dia tampak tenang meskipun terlihat matanya menyiratkan kebingungan. Bian pun tak kalah cemas melihat adegan berpelukan tadi. Wajahnya tampak kurang senang, tapi ia tetap berjalan tenang menghampiri kami berdua. Nila, apa yang terjadi? Kamu kenapa? Tanya Bian dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Maaf, saya juga kesini karena mendengar suara teriak-teriak dari dalam rumah. Jadi saya datang ke sini. Sebenarnya ada apa, Tenila? Baru pertama kalinya aku mendengar Arga berbicara. Rupanya dia sudah tahu namaku. Pastinya Bi Isa atau Uwa Abu yang memberitahu, atau bisa saja dia mendengar percakapan antara aku dan Bi Isa sewaktu beli mie tek-tek di depan rumahnya. Aku tinggal sendirian di rumah ini, jadi tidak mungkin ada yang berteriak-teriak. Lagi pula kalau benar ada, seharusnya Bi Isa juga dengar. Sergaku mencoba menyangkal ucapan Arga. Nila, kamu bilang kamu takut. Jadi sebenarnya ada apa? Giliran Bian yang melemparkan pertanyaan padaku. Ada orang berjalan mondar-mandir di depan kamar aku, Bian. Aku sudah kunci semua pintu dan jendela. Jadi siapa yang ada di dalam sana? Aku menatap Bian ragu. Sejenak Arga dan Bian saling tatap. Mereka seolah sedang melakukan diskusi antar pria, sedang aku dibuat kebingungan dalam balutan rasa takut. Kalau kamu yakin ada orang lain di dalam rumah, itu artinya ucapan dia benar. Bian sekarang justru membela Arga. Sebenarnya aku tidak mendengar suara teriakan, jadi aku rasa apa yang dia katakan tidak benar. Aku hanya melihat orang yang berjalan mondar-mandir. Aku mencoba membela diri karena memang aku tidak percaya akan ucapan Arga. Lagi pula, semalam aku melihat kamu berdiri di depan rumah ini, di sini, jam 12 malam. Apa yang sebenarnya kamu lakukan tengah malam di depan rumah orang? Mataku menatap tajam ke arah Arga. Bian ikut mencecar Arga dengan tatapannya yang terkesan tegas. Arga yang tersudut masih terlihat cukup tenang, tidak tampak kegelisahan apalagi ketakutan dari raut wajahnya. Saya melihat orang bertengkar di dalam rumah, dan salah satunya membawa pisau. Sebenarnya bukan pisau, tapi lebih mirip samurai, ungkapnya dengan ekspresi wajah yang cukup meyakinkan. Apa kamu bilang? Samurai? Tanyaku yang tadinya tidak percaya, kini jadi tergelitik untuk mencari tahu lebih jauh kebenaran ucapannya setelah mendengar kata samurai. Samurai dan pedang itu beda. Apa kamu tahu soal itu? Bian coba membantuku mengorek kebenaran dari ucapan pemuda asing ini. Saya tahu, karena saya punya koleksi film dan
buku-buku tentang samurai, Arga bisa dengan mudah menjawab keraguan kami dengan pembelaannya. Nila, aku takut ada orang yang ingin berniat jahat sama kamu. Sebaiknya kita periksa ke dalam. Bian menarik tanganku agar menjauh dari Arga. Boleh saya ikut masuk? Arga meminta izin. Aku tidak langsung menjawab, tapi malah menoleh ke arah Bian seolah meminta persetujuannya. Boleh, saya malah senang kalau ada yang membantu. Lagi pula, kita belum tahu siapa saja yang sedang bersembunyi di dalam sana. Ucap Bian berusaha bersikap baik dan ramah. Setelah masuk ke dalam, kami bertiga memeriksa seisi rumah dengan teliti. Hasilnya sama sekali tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan orang lain di dalam rumah ayahku. Aku pun menjadi semakin takut, sebab jika bukan manusia, sosok yang menggangguku selama ini adalah makhluk tak kasat mata. Nila, apa kamu masih takut? Bian melihatku yang tampak masih syok dan hanya dia mematung. Sejujurnya aku takut berada di rumah ini karena aku sering mengalami gangguan. Ungkapku berusaha jujur pada mereka berdua. Kamu percaya hal-hal gaib? Reaksi Arga di luar dugaan. Dia seperti penasaran dengan apa yang kualami. Kupikir tidak akan ada yang percaya dengan ucapanku barusan. Aku bukan tidak percaya, tapi aku hanya tidak menyangka kalau aku akan mengalaminya. Jawabku dengan nada yang sudah sangat lemah. Aku benar-benar merasa terancam berada di dalam rumahku sendiri. Nila, kalau aku boleh ikut bicara, sebenarnya semua ini ada kaitannya dengan rasa ikhlas. Kamu yang mengundang semua kejadian mistis ini masuk ke dalam rumah. Kamu memang belum bisa melepaskan kepergian ayah kamu, kan? Coba kamu tanyakan pada Ustadz Ahmad. Dia adalah guru ngaji kita. Kamu pasti masih ingat pelajaran tentang jin korin. Bian mencoba memberikanku pencerahan dan berhasil. Aku mulai bisa menemukan titik terangnya. Astagfirullah. Aku baru tahu sekarang. Aku tahu kenapa semua ini terjadi. Aku menutup wajahku lalu menangis di depan dua pria ini tanpa rasa malu. Aku terlanjur merasa takut dan sekaligus sedih. Sejenak tidak ada yang bersuara sampai sebuah benda berukuran besar terdengar jatuh dari ketinggian seperti bom yang meledak. Semua kaget dibuatnya. Suaranya berasal dari kamar ayah. Aku berjalan paling depan, diikuti Arga dan Bian di belakang. Semua mata tertuju pada kotak persegi panjang yang tergeletak di lantai. Benda ini yang sepertinya jatuh dari atas lemari. Bian mencoba mencairkan suasana yang mulai mencekam. Bukan Bian. Benda pusaka ini selama bertahun-tahun selalu ada di dalam lemari, bukan di atasnya. Ayah memang menyimpannya di sana. Tukasku dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Sejenak kami kembali terdiam. Arga, tadi kamu bilang kamu melihat orang yang bertengkar dan salah satunya membawa samurai. Gemetar bibirku saat melemparkan pertanyaan itu pada Arga. Semua mata kini tertuju padaku dan hanya aku yang terus-menerus menatap ke arah Arga. Benda yang ada di dalam kotak ini adalah samurai peninggalan Kaisar Jepang. Ini pusaka milik ayahku. Aku menunjuk ke arah kotak persegi panjang yang tergeletak di atas lantai. Kamu pasti bercanda, kan? Jika sejak tadi Arga tampak begitu tenang, sekarang dia tampak tersenyum tapi seperti dipaksakan. Kami bertiga akhirnya memutuskan untuk menemui Ustadz Ahmad untuk meminta bantuan malam itu juga. Semua permasalahan diungkap oleh Ustadz Ahmad selaku guru ngajiku dan juga guru ngaji Bian. Selang beberapa hari, benda-benda keramat milik ayah pun dikumpulkan dan rencananya akan dimusnahkan oleh Ustadz Ahmad. Tapi aku masih sedikit keberatan sebab semuanya meninggalkan kenangan tersendiri. Akan tetapi Bian coba meyakinkanku hingga aku pun akhirnya setuju. Hari ini aku dan Bian berkumpul di rumah Arga. Kami mengadakan acara makan malam bersama sekedar mempererat hubungan pertemanan yang terjalin dengan cara yang cukup unik ini. Oh, jadi Teh Bian ini musisi? Tanya Arga dengan antusias. Bukan. Saya itu hanya drummer. Pekerjaan utama saya jualan saja. Bian mencoba merendah seperti biasa. Aku tahu dia menjalankan bisnis properti dan ada klinik kesehatan yang didirikan ayah ibunya. Keduanya adalah dokter. Sikapnya rendah hati itu memang tak pernah berubah. Nih band punya Bian, ada YouTube-nya.
Lihat aja followersnya, sudah jutaan. Sudah manggung di TV juga. Aku menyodorkan ponsel milikku ke arah Arga. Maksudnya teh subscriber ya. Arga coba mengoreksi dengan sopan. Iya, maksudku itu. Tawa aku pecah diikuti Arga yang tampak begitu takjub dengan band milik Bian. Kalau boleh tahu, apa pekerjaan kamu? Mahasiswa, dosen, atau pengusaha mungkin? Tanya Bian. Saya mah penulis. Sebenarnya saya sedang mengerjakan proyek pesanan, dan itu untuk sebuah penggarapan film yang bergenre horor. Arga mulai jujur dan terbuka untuk menceritakan pekerjaannya. Aku dan Bian terdiam menyimak dengan khusyuk cerita Arga yang mengalir begitu saja. Selama ini saya tidak mau ambil job menulis tema horor, tapi karena saya butuh uang, ya jadi saya kerjakan. Dan saya juga tidak menyangka apa yang saya tulis jadi semacam bumerang, ungkapnya penuh penyesalan. Bumerang? Maksudnya? Tanyaku penasaran. Ya, saya jadi bisa melihat hal-hal gaib seperti ya di rumah kamu itu contohnya. Arga mulai membahas masalah rumah ayah lagi. Hal itu membuat keadaan kembali mencekam. Apa sudah selesai tulisannya? Tanya Bian dengan nada bicara yang cukup serius. Belum, jawab Arga sembari menggelengkan kepala. Apa tidak sebaiknya di stop saja? Kamu bisa diteror terus kalau dilanjutkan. Aku terkesan bicara sekenanya, tapi jujur, aku khawatir dengan keadaan Arga. Sudah setengah jalan, semoga saja ke depannya tidak terjadi apa-apa. Arga coba tersenyum, padahal aku tahu ia memaksakan diri melakukannya. Semoga saja nanti ada kabar baik ya. Misalkan syuting filmnya selesai dan kami diundang ke gala premiernya. Bian mencoba mencairkan suasana. Amin, amin. Makasih ya untuk doa-doa baiknya. Arga tampak tersenyum. Kali ini ia terlihat senang dan tidak ada paksaan di wajahnya. Kami bertiga kembali bersantap malam dengan hikmat diiringi senyuman kebahagiaan. Selesai. Wow, luar biasa, keren banget kisahnya di sini. Oh, bikin baper juga kisahnya ya. Jadi bagaimana seorang Nila, teror yang dialami Nila ini ternyata adalah berasal dari benda-benda antik yang dikoleksi oleh ayahnya Nila semasa hidupnya dulu. Di situ ada samurai, ada Gucci dan lain-lain. Tapi yang makin menarik ini nih, kita jadi bertanya-tanya kan awalnya. Saya pikir tadi teror ini dari Arga atau dari Bian, karena seperti ada cinta segitiga di sini nih dimulai nih antara Arga, Bian, dan siapa sih nanti yang sama Nila. Tapi ternyata Arga ini, pria misterius ini, hadir di situ justru karena dia ingin menolong Nila sendiri. Dan bagaimana kehadiran Bian selanjutnya memperkuat Nila juga. Keren banget sih menurut saya kisahnya ya. Jadi kayak ini horor romance yang mana dikemas dengan sangat apik oleh Rina Hesa Fitri. Dan terima kasih kepada Rina Hesa Fitri atas kisah luar biasanya. Dan semoga teman-teman bisa mengambil hikmah yang baik ya dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan semoga juga kisah tadi bisa menghibur para teman-teman pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan video baru saya, bisa diklik yuk tombol like-nya ya, tombol jempolnya. Dan buat teman-teman sekali lagi yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi belum subscribe, diklik dong tombol merah subscribe-nya. Lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat channel Ilo Extreme kami upload tiap malam ya teman-teman ya, jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.